Halo semuanya, selamat datang di diskusi kita kali ini. Coba kamu ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kamu bisa duduk diam, santai, selama 30 menit aja tanpa nyentuh HP sama sekali? Iya, dan jujur aja, buat kebanyakan orang jawabannya pasti pas lagi mati lampu. Bener banget. Kalau itu jawaban kamu, berarti kita punya masalah besar. Karena tanpa sadar, otak kita ini lagi diretas habis-habisan. Hari ini kita bakal membongkar ilusi kesuksesan instan itu. Saya di sini benar-benar ngerasa kayak disiram air dingin waktu baca sumber materinya. Karena emang kenyataannya sepahit itu. Saya selalu bilang ke orang-orang, kamu itu bukan pemain utama di era digital ini. Kamu itu produknya. Dan yang paling ngeri adalah, kita ngerasa ini semua normal. Iya, kita ngerasa cuma lagi kurang disiplin aja pas scrolling berjam-jam tanpa arah. Jempol kita gerak sendiri. Padahal bukan murni salahmu. Kamu tuh lagi berhadapan sama sistem miliaran dolar. Ribuan insinyur calling genius di dunia kerja mati-matian di balik layar kaca HP kamu. Tujuannya cuma satu, membajak fungsi dasar otakmu biar kamu terus natap layar. Gila ya? Nah, mari kita bedah pelan-pelan soal konsep kita adalah produk ini. Kan kita sering dengar nih, tapi jarang paham mekanismenya. Kita pakai platform kayak X, YouTube, TikTok, itu kan gratis semua ya? Nah, pepatah lama Silicon Valley berlaku keras di sini. Kalau produknya gratis, ya kamu bayarnya pakai perhatianmu. Kitalah produknya. Perhatianmu itu komoditas paling mahal sekarang. Jadi kita ini kayak pabrik data gratisan buat mereka? Persis, setiap detik kamu berhenti di satu video lucu, setiap like, jam berapa kamu ngerasa rentan atau kesepian, itu direkam semua. Terus datanya diumpanin ke AI yang super canggih. Berarti AI ini kayak bikin cloningan psikologis kita dong? Betul, AI itu mungkin lebih tahu kelemahanmu daripada dirimu sendiri. Dia tahu persis apa yang bikin kamu marah atau iri. Terus berdasarkan profil itu, dia suapin konten yang didesain khusus buat manipulasi emosimu secara real time. Cuma buat nahan kita 1 menit lebih lama. Lalu semenit lagi dan semenit lagi. Karena setiap menit ekstra itu cuan jutaan dolar buat mereka dari impresi iklan. Berarti interaksi kita sama HP ini persis kayak lagi di kasino raksasa dong? Bedanya, chip yang kita pertaruhkan di meja judi itu bukan duit tunai, tapi waktu dan fokus kita. Analogi yang sangat akurat secara biologis. Pas kamu narik layar ke bawah buat refresh feed, itu persis kayak narik tuas mesin slot. Cuma jadi tikus lab yang terus-terusan nekan tombol demi dapat pelet hadiah gitu ya? Bandar kasino selalu menang. Kalau pemainnya nggak sadar lagi judi, dan pelet hadiah yang kamu sebut tadi, di otak kita bentuknya itu dopamin. Orang sering salah paham, ngiranya dopamin itu hormon bahagia. Padahal dia itu molekul antisipasi dan motivasi. Oh, jadi bukan sekedar senangnya, tapi rasa penasaran pas nunggunya itu ya? Bener, notifikasi merah kecil itu, suara pop-up pesan, video 10 detik, itu bikin ledakan dopamin instan tanpa perlu usaha keras. Otak kita kebanjiran hadiah murahan. Dan akibatnya otak kita jadi manja banget kan? Pasti, otak manusia itu selalu cari keseimbangan atau homeostasis. Kalau kebanjiran dopamin terus dari scrolling, reseptornya bakal dimatiin pelan-pelan. Ibaratnya kayak kamu biasa minum kopi 5 sendok gula, pas dikasih 1 sendok jadi kerasa pahit banget. Pantesan baca buku teks 30 menit rasanya kayak disiksa. Tepat sekali, karena nggak ada ledakan kembang api dopamin di situ. Otak milih jalur yang paling gantang. Sistem ini sukses ngelatih kamu jadi pecandu kepuasan instan. Wow, otak kita benar-benar diubah strukturnya. Terus, kalau biologi kita udah diretas gini, pertanyaan logisnya peran kita di dunia ini apaan dong? Waktu saya mikirin ini, kepikiran analogi NPC di game itu loh. Karakter figuran. Analogi NPC itu pas banget. Dunia ini agresif banget dorong kamu buat jadi konsumen abadi. Kamu disuruh maraton Netflix, ditarik promo e-commerce, dibujuk pesan antar makanan ketimbang masak. Makin banyak kita konsumsi, makin untung sistemnya ya. Dan dalam kehidupan nyata, konsumen pasif ya NPC. Karakter sampingan yang jalan ngikutin naskah orang lain, mereka selalu ngikutin tren karena takut ketinggalan. Beli barang hype cuma buat dapat validasi sesaat. Prinsipnya yang penting happy sekarang aja. Bereaksi terus, tapi nggak pernah beraksi. Nah, lawannya NPC ini adalah pemain utama atau kreator. Ini bukan soal profesi ya, ini pergeseran mindset. Dari yang mikir gue mau beli apa hari ini, berubah jadi gue mau bikin apa hari ini. Nilai apa yang bisa gue kasih.
Pergeseran ini kelihatan banget loh di depan mata kita. Berarti kayak Just No Limit yang dulunya main game doang sebagai konsumen, terus mulai direkam, dikasih komentar lucu, akhirnya jadi miliarder karena dia bikin kontennya. Atau Raditya Dika yang berawal dari nulis blog iseng, lalu berevolusi jadi buku, film, stand-up. Rich Brian juga ya, dari cuma dengerin hip-hop di kamar, iseng bikin beat sendiri, jadi produser global. Mereka semua lompat dari kursi penonton yang pasif ke atas panggung. Dan ada satu benang merah penting dari mereka semua. Mereka berani terlihat jelek di awal. Karya pertama pasti memalukan, beat pertama pasti false. Nggak takut mulai biarpun belum sempurna ya. Iya, mereka nolak jadi wadah pasif buat karya orang lain. Mereka milih memproduksi nilai tambah sekecil apapun itu. Tapi tunggu dulu, saya mau nyela dikit nih. Gimana kalau pendengar kita mikir, saya nggak mau jadi YouTuber terkenal atau miliarder, saya cuma pengen karir biasa, jadi akuntan kek atau guru yang tenang. Masa otomatis dikap gagal dan jadi NPC? Itu pertanyaan penting, sama sekali enggak. Jadi kreator itu bukan soal ngejar ketenaran atau jumlah followers. Kalau kamu guru tapi cuma baca buku teks depan kelas, ya kamu konsumen, kamu NPC. Oh, tapi kalau guru itu bikin metode belajar baru yang asik buat muridnya, dia kreator. Betul, akuntan juga sama. Kalau cuma input data, ya NPC. Tapi kalau dia nemu pola pemborosan terus ngusulin sistem pembukuan baru yang hemat ratusan juta, dia pemain utama. Jadi di bidang apapun, kita harus aktif memodifikasi lingkungan kita, bukan cuma pasif dimodifikasi lingkungan ya. Memproduksi solusi itu intinya. Jangan jadi zombie digital. Masuk akal banget. Tapi realitasnya gini, memproduksi nilai itu kan butuh waktu lama. Sementara di luar sana semua orang teriak soal kesuksesan instan. Orang jadi FOMO, panik lihat anak umur 20 udah pamer harta, terus berlomba cari duit cepet. Itu ilusi paling mematikan di era ini. Terobsesi kesuksesan instan itu jebakan murni. Kalau tiap bangun pagi kamu cuma mikir gimana caranya cuan hari ini, kamu bakal cepet capek dan kehabisan bensin. Karena mereka nuker waktu sama uang secara linier ya. Iya, dan karena panik, mereka jadi target empuk investasi bodong atau bisnis bubble sesaat. Orang kaya sejati nggak mikir gitu. Mereka nggak ngejar duit tunai, mereka mikir pola dan sistem. Ada contoh mental modelnya nggak? Kayak Warren Buffett gitu misalnya. Dia kan nggak trading harian di depan monitor. Betul. Dia duduk diam, baca laporan keuangan, ngamati perilaku manusia, prediksi arah ekonomi masa depan. Pas dia paham sistemnya, sistem itu yang kerja buat dia. Duit cuma efek samping organik. Elon Musk juga gitu waktu bangun Tesla belasan tahun lalu ya. Kalau dia mau cuan kilat, ngapain bikin pabrik mobil dari nol yang risikonya gila-gilaan? Dia bahkan hampir bangkrut di awal. Karena dia main jangka panjang. Dia tahu arah peradaban bakal ke energi terbarukan. Dia rela berdarah-darah di awal buat ngerakit infrastruktur masa depan, bukan buat cuan bulan depan. Ngerakit mesin. Berarti motivasi itu ibarat obat kuat atau percikan api aja dong. Efeknya meledak sesaat, terus kita kelelahan. Benar, motivasi buat produktif di pagi hari itu gampang banget hancur pas tanganmu iseng buka sosmed. Tapi kalau kamu punya sistem yang kuat, mesin itu bakal terus jalan, mau kamu lagi males atau nggak mood. Tapi masalah terbesarnya gini, gimana kita mau ngerakit mesin sistem ini kalau mesin biologi kita, otak kita ini, udah telanjur rusak sama kecanduan dopamin tadi? Duduk tenang setengah jam aja nggak sanggup loh. Nah, inilah akar masalahnya. Kamu nggak bisa nginstal sistem fokus tingkat tinggi di otak yang dipenuhi malware adiksi. Kamu harus melakukan riset keras. Nggak ada kompromi. Kamu butuh puasa dopamin. Puasa dopamin, kedengarannya radikal nih. Aturan main konkretnya gimana tuh biar bisa reset reseptor di otak? Putus siklus konsumsi total selama 24 jam. Matikan semua perangkat digitalmu atau hapus aplikasi yang dirancang nahan perhatianmu. Nol sosmed. Nol video pendek juga. Nol, selama 24 jam itu ganti pakai aktivitas dunia nyata. Baca buku fisik minimal 30 menit, tapi baca beneran ya, bukan cuma asal buka halaman. Nulis pakai kertas, jalan kaki. Dan yang terpenting, belajar duduk diam ngadepin rasa bosen tanpa pelarian layar. Waduh, nikmatin rasa bosan seharian penuh tanpa HP di zaman sekarang. Itu rasanya kayak disuruh bertapa di gua sendirian. Pasti banyak yang mikir, nggak bisa dikurangi dikit-dikit aja ya. Misalnya screen time dibatasi sejam sehari gitu. Banyak yang mikir kompromi itu solusi, padahal secara biologis salah. Reseptor dopaminmu butuh jeda mutlak buat kalibrasi ulang. Kalau kamu tetap kasih gula biarpun dikit,
Reseptormu nggak bakal pernah sensitif lagi sama hal-hal biasa. Bener juga ya. Dan lebih dari itu, ini soal mentalitas. Kalau nahan impuls jari sendiri selama sehari aja nggak sanggup, gimana ceritanya mau menang ambil alih kendali hidupmu dari algoritma superkomputer miliaran dolar? Menohok banget, tapi bener. Kebosanan itu kan sebenarnya kanvas kosong buat refleksi diri sama ide orisinil ya. Pas kamu buru-buru bunuh rasa bosen pakai layar HP, kamu lagi bunuh potensi terbesarmu sendiri. Makanya rentang perhatian orang sekarang pendek, gampang banget kemakan hoax dan narasi dangkal. Setuju. Karena mikirnya dangkal, keputusannya jadi fatal. Kayak miskonsepsi soal Elon Musk yang katanya drop out dan benci sekolah. Padahal dia kuliah fisika dan ekonomi bertahun-tahun. Atau mitos kalau Buffett itu anti teknologi, padahal dia punya saham Apple raksasa. Kalau kamu cuma sambut baca judul clickbait 3 detik, kamu bakal ambil keputusan hidup dari kebohongan. Gak bakal bisa main long game. Tuh, Jeff Bezos rela rugi 10 tahun pas bangun Amazon. Cristiano Ronaldo latihan 4 jam sehari sejak kecil. Kesuksesan instan itu omong kosong. Makanya setelah otakmu diriset, persenjatai dirimu. Tingkatkan literasi digital, asah skill pemecahan masalah, dan yang vital, kurasi circle pertemananmu. Ah, aturan klasik ya. Kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Kalau kelima demen kita NPC semua yang cuma ngeluh dan ngikutin tren. Ya, kamu otomatis bakal jadi NPC ke-6, nggak bisa dihindari. Dan sebagai penyangga, miliki jangkar spiritualitas atau nilai filosofis yang kuat. Biar pas kamu lagi ngebangun jalanmu sendiri dan ngerasa sepi, kamu nggak gila karena ambisi. Luar biasa. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, gambarannya sangat gamblang. Dunia digital ini nggak netral. Sistem ini punya agenda. Jadi pertanyaannya kembali ke kamu. Mau pilih apa? Betul. Apakah kamu mau biarin dirimu jadi kapal yang terombang-ambing algoritma, hidup sebagai produk, atau kamu mau ambil alih kemudi, jadi nahkoda yang bikin sistem jangka panjang? Kita nggak bisa ngontrol dunianya, tapi kita pegang kendali penuh atas diri kita. Tepat sekali. Dan buat kamu yang masih ragu seberapa besar kekuatanmu, coba renungkan ini. Perhatian dan datamu itu satu-satunya mata uang yang bikin raksasa teknologi ini hidup. Apa jadinya kalau besok pagi, jutaan dari kita serentak mutusin buat lock off? Wah, merinding saya bayanginnya. Pasti runtuh itu semua. Kalau kita masal puasa dopamin dan mulai bikin karya di dunia nyata, siapa yang sebenarnya pegang kekuasaan tertinggi? Mereka yang bikin algoritma, atau kamu yang mutusin buat nggak mau lagi dimainin? Sebuah provokasi tajam yang benar-benar maksa kita mikir. Jangan biarin kesadaran ini menguap gitu aja, ya. Ingat tantangan 30 menit di awal tadi? Pas audio ini selesai, jangan buka sosmed. Matikan layar gawai kamu, taruh di ruangan lain, duduklah diam bersama pikiranmu sendiri selama setengah jam, dan mulai ambil kembali kendali hidupmu. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi kita kali ini.